Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Dan sejalan dengan semangat wasatiyah yang berarti berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk belajar dengan kritis atas berbagai topik dengan berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini setiap topik akan dibahas tidak hanya dalam perspektif agama dengan ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahlinya di bidang masing-masing. Dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang seru dan juga banyak ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu inklusi dalam ibadah, membangun lingkungan muslim yang ramah disabilitas. Pada episode kali ini saya ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Ustazah Dr. Lilik Umi Kalsum MA selaku dosen Fakultas Usuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga Mas Muhammad Arik Dimas Santoso SSI selaku Engagement Head dari Koneksi Indonesia Inklusif atau Konekin dan juga pengguna kursi roda. Sebagai informasi teman-teman, Koneksi Indonesia Inklusif atau Konekin merupakan impact platform yang berfokus pada edukasi dan juga pemberdayaan disabilitas sejak tahun 2018. Dengan visi menuju Indonesia inklusif, Konekin menjalankan 3 misi utamanya, yaitu penyebaran informasi, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik, dan juga penciptaan kolaborasi pentahelix untuk inklusi. Mari kita sapa narasumber kita pada episode kali ini. Assalamualaikum Ustazah Lilik, Mas Arik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Semoga lancar juga ya Mas Arik ya. Baiklah, hari ini teman-teman bersama dengan Ustazah Lilik dan juga Mas Arik, kita akan membahas mengenai inklusi dalam ibadah. Bagaimana sih kita itu bisa membangun lingkungan muslim yang ramah disabilitas gitu. Dalam episode kali ini kita akan fokusnya kepada ibadah ya Ustazah. Nah mungkin aku mau tanya-tanya dulu pertama ke Ustazah Lilik nih. Bagaimana sih sebenarnya konsep keadilan dan juga inklusi dalam Islam yang kemudian dapat kita terapkan di dalam konteks lingkungan ibadah supaya kita bisa menyertakan individu-individu dengan disabilitas supaya bisa beribadah dengan nyaman. Silakan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak Dania, Mas Arik. Mohon izin saya jawab tadi. Berbicara terkait disabilitas di ruang publik khususnya di tempat ibadah. Mari kita lihat dulu sebenarnya kita ini siapa. Kita semua adalah manusia pastinya. Dalam surah At-Tin dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ dijelaskan bahwa manusia itu adalah ahsana taqwim. Sosok yang sangat-sangat sempurna. Dan di situ tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Yang sempurna itu adalah yang lengkap panca inderanya, dan yang nggak lengkap itu nggak sempurna, nggak ada. Semuanya pakai laqad khalaqnal insana. Al-insan secara keseluruhan dan pakai al di situ dalam bahasa Arab itu menunjukkan keseluruhan. Jadi semua sosok manusia ini diciptakan oleh Allah ahsani taqwim, sosok yang sempurna. Dan ayat lain dijelaskan walaqad karramna bani Adam. Allah sendiri yang mengatakan bahwa saya memuliakan seluruh Bani Adam. Jadi sudah jelas bahwa semuanya Allah aja memuliakan makhluknya, apalagi kita sesama makhluk, maka harus saling memuliakan, saling menghormati. Terkait dengan bagaimana tadi itu tempat ibadah Tempat ibadah
Nah ini sekarang ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, masih bisa menikmati bulan berkah di bulan Ramadan, yang mana di semua tempat-tempat ibadah, masjid, musola, surau dan lain sebagainya bersemarak membaca Al-Quran. Nah, maka sebenarnya siapa yang diperintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Pastinya semua yang beriman. Dan semua beriman di situ tidak ada pengecualiannya. Sama dengan tadi lafadz karomna bani Adam, walaqad khalaqnal insa, tidak ada pengecualiannya. Maka kewajiban siapa untuk menyetarakan semuanya? Kewajiban siapa untuk menyamakan semuanya? Ya tidak ada lainnya kita sendiri sesama manusia. Maka mari kita sama-sama instruksi diri dari semua kita ada di mana gitu ya. Umpama kita sebagai seumpama ini Mbak Danianya sebagai bu guru, maka silahkan menempatkan murid-muridnya sama ketika menyampaikan. Ketika contohnya saya sebagai kepala sekolahnya, maka harus melihat sarana prasarananya, bisa nggak ini teman-teman yang lagi mendapatkan penghormatan dari Allah dengan sedikit panca inderanya tidak sama atau tidak lengkap, itu hanya fisik loh. Allah nggak melihat fisiknya. Tidak selalu kemudian saya yang seakan-akan sempurna ini dalam panca indera dan lain sebagainya kemudian lebih bagus, tidak ada ya, tidak ada, karena semua indallahi atqakum, yang dinilai adalah bagaimana ketakwaan dia kepada Allah. Maka supaya tidak menyumbat bagaimana proses ketakwaan kita, mari kita sama-sama untuk introspeksi diri. Benarkah langkah kita ini sudah bisa lancar antara hubungan vertikal dengan horizontal? Vertikalnya kita bisa puasa setiap hari, puasa Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita toleh kanan kiri depan belakang secara horizontalnya. Benarkah kita sudah memposisikan diri sebagaimana Allah telah memerintah atau telah Allah memuliakan makhluknya sendiri? Maka di sini umpama saya sebagai DKM masjid ya, maka kita harus lihat nanti kalau teman tetangga saya yang pakai, mohon maaf ya Pak Arik, contoh doang ini, yang pakai kursi roda, bisa nggak ya ikut jamaah di sini? Bisa nggak ya ikut tadarus di sini? Dan seterusnya. Jadi tidak ada pengecualian tadi itu, semuanya sama-sama memang ini memerlukan kerjasama. Apalagi surau-surau kecil yang kemudian teman-teman yang mohon maaf itu disabilitas tadi itu berada di pelosok-pelosok gitu ya, hanya untuk ke musola sebelah saja, itu tidak bisa. Karena yang umpama yang tidak bisa melihat, nggak ada yang gandeng. Kemudian kalau yang ini tidak ada yang tempatnya nggak ada tempat pegangan dan lain sebagainya, surau itu pastinya duitnya kecil. Ya, duitnya kecil. Maka disinilah perlu kerjasama yang baik, pemerintahan setempat dan lain sebagainya. Saya kira itu Ibu ya. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Ustazah Lilik atas penjelasannya. Nah sekarang aku mau tanya ke Mas Arik gitu. Mas Arik, apakah yang tadi Ustazah Lilik sampaikan itu juga sebenarnya kurang lebihnya mungkin definisi yang sama tentang lingkungan inklusif yang kita ketahui dan bagaimana kemudian definisi itu bisa mendukung teman-teman disabilitas khususnya dalam beribadah. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Dania. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi tepat sekali mengenai dengan apa itu dari inklusif sendiri. Kalau kita bicara tentang inklusif sendiri, inklusif itu artinya adalah mengajak semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan dari kondisi karakteristik, kemudian budaya, kemudian etnis, kemudian kondisi dan juga kondisi yang lainnya, itu kita anggap setara.
Jadi inklusif sendiri adalah mengajak setiap orang, kemudian mengikut sertakan setiap orang, kemudian agar setiap orang dapat berpartisipasi, dapat aktif berpartisipasi di dalam masyarakat. Dan kalau bicara terkait dengan konsep inklusivitas bagi penyandang disabilitas sendiri, artinya adalah mengajak penyandang disabilitas, mengajak komunitas disabilitas untuk berpartisipasi aktif di dalam masyarakat, termasuk di dalam beribadah ya, di dalam beribadah. Apalagi saat ini di bulan Ramadan, dan teman-teman disabilitas juga pasti ingin juga untuk meraih dari pahala di bulan Ramadan ini dengan beribadah di masjid, misalnya dengan sholat berjamaah di masjid, dan ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan selama di bulan Ramadan. Artinya inklusif di sini mengajak penyandang disabilitas juga ikut serta di dalam masyarakat tersebut. Seperti itu kira-kira. Baik Mas Arik, aku mungkin lanjutkan sedikit ya pertanyaannya ke Mas Arik. Untuk kita bisa kemudian mengajak teman-teman disabilitas untuk bisa melakukan kegiatannya gitu dengan baik, tuh kira-kira gimana ya caranya supaya teman-teman itu bisa dengan baik, dengan sopan gitu, bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman disabilitas? Apakah dengan dialog saja cukup, atau misalnya ada cara-cara lain sebenarnya yang lebih tepat mungkin bisa dilakukan? Silakan Mas. Baik, jadi untuk membuat suatu lingkungan itu menjadi inklusif itu sendiri, itu tidak cukup dengan hanya mengajak teman-teman penyandang disabilitas di dalam satu ruangan yang sama, tetapi ada beberapa langkah yang harus dilakukan juga untuk membuat suatu lingkungan itu menjadi inklusif. Yang pertama tentunya adalah penyediaan dari aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik yaitu meliputi dari penyediaan jalur disabilitas seperti ramp untuk pengguna kursi roda misalnya, untuk bisa mengakses ke tempat tersebut. Kemudian bagi tunanetra misalnya dibutuhkan guiding block atau jalur kuning untuk membantu mereka berjalan, ataupun dengan penyediaan toilet yang aksesibel itu misalnya. Lalu dengan penyediaan kalau di masjid itu tempat wudhu yang bisa akses bagi pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas lainnya. Nah, itu pertama dari aksesibilitas fisik. Dan kedua itu adalah dari aksesibilitas informasi dan komunikasi. Dipastikan bisa semua orang bisa mengakses, baik itu di bidang visual, di bidang pendengaran, ataupun di bidang kognitif. Seperti itu. Kemudian juga tentunya dengan pelibatan dari komunitas disabilitas agar bisa mendapatkan sudut pandang terkait bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif untuk kelompok disabilitas itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Mas Arik, terima kasih banyak jawabannya. Nah, sekarang saya mau beralih pertanyaan ke Ustazah Lilik lagi. Kalau dalam ajaran Islam, Ustazah, apakah sebetulnya ada panduan-panduan khusus yang membahas bagaimana kita bisa menyambut teman-teman disabilitas untuk bisa beribadah bersama-sama dengan baik? Silakan Ustazah. Kita diberi panduan dari Rasulullah SAW 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang tadi sudah saya singgung ayatnya ya, tidak ada pengecualian, semuanya harus kita hormati, kita sayangi. Maka untuk yang hadisnya Rasulullah sudah banyak sekali memberikan contoh ya. Mungkin yang sudah sering dikenal itu ada nama sahabat Abdullah ibnu Abi Maktum, yang beliau itu tunanetra. Meskipun demikian, Rasulullah itu ya dalam beberapa tafsir ya dijelaskan menjadi sebab turunnya ayat surah Abasa ya, Abasa wa tawalla an ja'alama itu dan al-ayah. Di situ karena Rasulullah ketika itu sedang ada pembicaraan khusus ya. Ya kita tidak tahu sebagai posisi beliau sebagai Rasul dan pemimpin. Kemudian ada Abdullah ibnu Maktum yang datang, sehingga tidak langsung disambut istilahnya ya, karena masih ada pembicaraan. Maka sebagian besar mufassir mengatakan ayat itu terkait dengan cerita ini, sehingga
Dari situ Nabi Muhammad merasa ditegur oleh Rasulullah, itu ada sahabatmu yang datang, yang kebetulan dia tunanetra. Sejak itulah kemudian Nabi Muhammad benar-benar memuliakan Abdullah bin Maktum sebagai, ya bukan beliau doang ya, tapi seluruhnya yang ya disabilitas gitu ya, dihormati sampai dijelaskan ketika jumpa itu bukan sekedar assalamualaikum, tapi marhaban biman atabaniya fihi rabbi, selamat datang pada seseorang yang dari kamulah saya ditegur Tuhan gitu. Bukan istilahnya ditegur itu bukan sesuatu yang jelek ya, tetapi dari situlah ada pelajaran. Ada pelajaran bahwa Rasulullah pun itu juga diberikan materi oleh Allah, ini hamba juga harus dihormati. Saya kira itu banyak sekali para sahabat yang menyandang disabilitas ya, kemudian oleh Rasulullah diberikan tempat yang mulia sama sederajat dengan yang lainnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Saya lanjut tanya satu lagi ya Ustazah ya. Nah, karena sebetulnya tidak ada panduan khususnya ya gitu. Yang penting kita harus melihat kebutuhan dari teman-teman disabilitas itu seperti apa gitu dalam konteks tempat ibadah. Nah, bagaimana Ustazah kemudian kita bisa memastikan bahwa kesempatan ibadah ini tetap terbuka untuk teman-teman penyandang disabilitas gitu. Kira-kira apakah ada langkah-langkah khususnya untuk kita bisa memastikan itu? Ya, saya tambahkan sedikit yang tadi ya. Jadi bukan berarti tidak ada panduan ya. Panduannya itu memang kalau Islam pedomannya ya Al-Quran dan hadis. Kalau ditanya sebagai panduan teknis, nah itulah pekerjaan kita sama-sama ya. Pekerjaan sama-sama, maka apa langkah-langkahnya tadi yang pertama saya katakan, maka kalau itu hubungannya dengan peribadatan ya, hubungannya dengan syariat Islam, maka kita sudah diberikan, ada Imam Syatibi itu memberikan pencerahan kepada bagaimana penerapan hukum Islam dengan adanya maqasid syariah ya. Kita menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal gitu ya. Yang ini semuanya diberlakukan semuanya. Ya, maka kalau hubungannya tadi itu saya bisa mengatakan bahwa untuk menjaga agama, maka ini siapa yang berperan di situ? Ada Kementerian Agama mungkin ya. Pastinya di situ ada beberapa, ini secara teknis ya, secara teknis yang nggak mungkin kalau nggak pakai dana ya. Ini nggak mungkin kalau nggak ada perhatian dari pemerintah. Maka kalau penjagaan agama bagaimana semuanya bisa melaksanakan agama itu dengan enak. Kemudian penjagaan jiwa, bagaimana kita bisa mengayomi rohaninya, kejiwaannya tidak dibully, tidak didiskriminasi. Kamu sana nggak ada tempatnya. Nah, itu nggak boleh. Dari mana ini? Pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat. Kemudian ada keturunan, ada dan masih banyak lagi ya, mungkin nanti waktunya sudah terbatas ya. Intinya adalah gerakan ini harus gerakan serempak. Gerakan serempak, semuanya bergerak, dimulai dari mana? Dimulai dari edukasi di keluarga, kemudian masyarakat dan semua bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustazah Lilik. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya izin mau tanya ke Mas Arik ya. Tadi Mas Arik sudah sempat juga membicarakan mengenai contoh-contoh bagaimana tempat peribadatan ini khususnya adalah masjid dan musola itu bisa menjadi lingkungan ibadah yang inklusif gitu. Tadi kalau Ustazah Lilik berbicara soal teknisnya harus dengan dukungan semua orang ya, ini gerakan bersama-sama. Mas Arik tadi lebih spesifik sudah membicarakan mengenai ramp untuk naik ke tempat ibadah, kemudian toilet yang juga bisa diakses. Nah, kira-kira selain yang infrastruktur seperti itu, kemudian dari segi edukasinya tadi juga sempat disebutkan, kira-kira ada lagi nggak ya Mas Arik yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin di sini ada teman-teman yang pengurus masjid atau musola di daerahnya masing-masing yang menonton ini dan kemudian bisa membuat lingkungan ibadahnya menjadi lebih inklusif. Silakan Mas Arik.
Baik Mbak Denia. Jadi untuk memastikan bahwa masjid atau tempat ibadah itu agar lebih inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas, yang pertama yang harus dilakukan adalah pastikan penyediaan akses itu ada di aspek di bidang sosial, kemudian di bidang fisik, lalu di bidang komunikasi dan informasi. Jadi ketiga aspek itu harus dipastikan bisa diakses untuk semua orang, dapat aksesibel. Yang pertama tentu dari sosial ya. Dari sosial ya ini dengan mengedukasi atau dengan memberikan misalnya ceramah kepada jamaah agar untuk mengedukasi terkait dengan pemahaman terkait dengan penyandang disabilitas, terkait dengan bagaimana merangkul kelompok penyandang disabilitas untuk bisa ikut serta di dalam masyarakat tersebut. Jadi agar masyarakat, agar jamaah yang lain ketika melihat ada jamaah penyandang disabilitas itu paham tuh bagaimana cara etika berkomunikasinya, cara untuk etika berinteraksinya, kemudian paham juga apa kebutuhan dari jamaah penyandang disabilitas tersebut. Jadi ketika misalnya penyandang kursi roda yang ingin sholat di masjid tersebut, nggak dianggap misalnya kursi rodanya itu ternyata nggak suci, jadi nggak dilarang untuk masuk ke dalam masjid gitu. Jadi kalau ketika udah paham itu, jadi jamaah yang lain jadi bisa untuk menerima penyandang disabilitas untuk bisa beribadah di dalam masjid, musola ataupun tempat ibadah tersebut. Itu pertama dari sosial, dari sisi sosial. Yang kedua itu dari sisi fisiknya. Dari sisi fisik tadi yang sudah disebutkan dengan penyediaan jalan yang aksesibel dengan penyediaan RAM, kemudian tempat wudhu yang akses bagi penyandang disabilitas, lalu juga dipastikan juga pejalan kaki juga jalan-jalan di sekitar tempat ibadahnya itu bebas hambatan. Jadi penyandang disabilitas nggak kesulitan untuk masuk ke dalam tempat ibadah tersebut. Juga untuk tunanetra juga nggak bersenggol-senggolan juga ketika ada hambatan itu. Terusnya yang selanjutnya adalah dari komunikasi. Dari komunikasi itu misalnya untuk teman-teman dari tuli misalnya, dan penyediaan materi, mungkin bisa penyediaan materi dengan bahasa isyarat. Jadi dengan penyediaan juru bahasa isyarat di dalam ceramah-ceramah, di dalam ceramah sholat Jumat misalnya, atau di dalam ceramah sholat tarawih, itu bisa disediakan di setiap masjid itu juru bahasa isyarat agar teman-teman tuli bisa mengakses atau juga bisa memahami juga dari isi ceramah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dari informasi. Dari informasi misalnya bisa ditaruh materi-materi terkait dengan keagamaan ataupun Al-Quran yang tersedia huruf braille-nya. Jadinya teman-teman tunanetra bisa membaca Al-Quran dengan adanya ketersediaan Al-Quran braille di masjid tersebut. Lalu juga misalnya dengan materi buletin atau materi-materi yang terkait dengan keagamaan yang bisa mudah diakses dengan bahasa yang ringan misalnya. Jadi penyandang disabilitas juga bisa belajar di dalam masjid tersebut terkait ilmu agama dengan lebih mudah misalnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak Mas Arik atas jawabannya, paparannya, dan juga terima kasih banyak Ustazah Lilik atas jawaban-jawabannya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode Ruang Tengah selanjutnya. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.